Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan matematika lagi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang grafik eksponensial, di mana bab ini ada di matematika peminatan. Yang nggak minat ya nggak dapet. Jadi di grafik eksponensial ini juga berkaitan dengan fungsi dari atau sifat-sifat eksponensial yang sudah kita bahas di bab sebelumnya. Nah, pada grafik fungsi eksponensial ini kalian harus tahu dulu fungsi eksponensial itu apa sih. Jadi pengertiannya dulu nih, kalian harus tahu pengertiannya. Yang harus kalian pahami bahwa eksponensial itu memiliki bentuk fungsi f(x) sama dengan AX. Nah, di mana A-nya itu lebih dari 0 dan A itu tidak boleh sama dengan 1. Kenapa nggak boleh sama dengan 1? Karena 1 pangkat berapapun itu akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu 1 gitu. Jadi nggak boleh tuh A. Nah, sekarang yang kedua itu bentuk umum dari fungsi eksponensial. Jadi bentuk umumnya yaitu f(x) sama dengan k a pangkat x. X ini adalah peubah, yaitu variabel bebas dengan daerah asal. Atau yang disebut domain ya, domain. Nah, domainnya yaitu X demikian sehingga X itu lebih dari min hingga kurang dari hingga dengan X anggota bilangan real. Nah, A ini disebut basis. Kemudian syarat A seperti tadi, A itu antara 0 sampai 1 dan A itu lebih dari 1, atau A itu nggak boleh sama dengan 1, tapi A itu harus lebih dari 0 gitu. Lebih dari 0 kurang dari 1 dan A lebih dari 1 gitu. Dan K adalah konstanta. Ini adalah bentuk umumnya gitu. Kemudian perhatikan bentuk grafik. Ya, Miss buat ini ya. Aduh. Grafiknya seperti ini. Aduh. Kemudian ini kita sebut K, dan ini fx nya K sama dengan K A pangkat X. Kemudian ini Gx sama dengan K1 per A pangkat X. Nah, dari grafik tersebut kita bisa memperoleh bahwa si fx ini dan gx, yang pertama ya, kesimpulan pertama dari grafik itu simetris terhadap apa? Terhadap sumbu Y. Simetri terhadap sumbu Y nih, dia simetris. Kemudian fx dan gx itu memotong pada satu titik, memotong Y di
0, K nih, dia memotong di sini nih, tuh ya. Kemudian sumbu X itu merupakan asimtot. Nah, X ini asimtot. X itu adalah asimtot. Nah, asimtot itu apa? Tidak garis yang didekati grafik tetapi tidak sampai berpotongan, itu asimtot. Jadi dia tuh memanjang terus tapi tidak akan pernah bersentuhan gitu. Aduh, jadi kehapus semua gitu. Jadi dia nggak akan bersentuhan, memanjang terus tuh, gitu ya. Itu namanya asimtot. Kemudian kita bisa lihat dari grafik itu bahwa fx itu merupakan fungsi monoton naik. Si fx ini monoton naik kan dia dari awal naik ya kan. Nah, jadi saat dia x satunya kurang dari x2 kan, ini misalkan min 5, ini min 4, ini x1, ini x1 kan kurang dari ini x2, si kita peroleh bahwa f x1 nya itu kurang dari f x2 nya ya kan, tuh kurang. Jadi kalau kurang artinya kan dia makin menambah x nya makin tambah juga fungsinya gitu. Terus berbeda dengan gx, coba perhatikan gx itu menurun, dia monoton turun karena setiap x1 kurang dari x2, jadi kita peroleh g x1 nya lebih dari g x2. Nah gitu ya. Kemudian gimana sih cara menggambar grafik? Nah, kita akan mencoba menggambar sebuah grafik fungsi eksponensial. Itu ada beberapa langkah yang harus kalian ketahui. Pertama, kita buat tabel titik bantu, yaitu berupa nilai X dan Y dengan memilih beberapa nilai X sehingga nilai Y itu mudah ditentukan. Kan nanti kita dapat fungsi nih ya, kita dapat fungsi misalkan fs sama dengan 2x gitu. Kita pilih X nya ini, misalkan kita buat tabel nih seperti ini, X, Y, X nya 0, Y nya 1, kok 1 sih, X nya 0, berarti kita masuk ini X nya di fungsi ini 0, jadi hasilnya 2 kali 0, 0. X nya 1, berarti 2 dikali 1, 2. Kemudian X nya 2, ya berarti Y nya 4 gitu. Jadi kita ambil titik bantu. Nah, titik bantu ini minimal ya 5 titik bantu. Kemudian gambarlah titik-titik tersebut pada bidang koordinat. Jadi setelah bikin titik bantu ini, yang kedua gambar titik tersebut di bidang koordinat. Kemudian yang ketiga, hubungkan titik-titik yang dilalui. Oke, seperti itu. Kemudian kita buat contoh soalnya.
Misal contoh soal. Kita buat contoh soalnya, misal Gx sama dengan 3 pangkat X. Nah, langkah pertama tadi apa? Buat tabel titik bantu. Nah, titik bantunya yaitu Ibu akan buat ini Gx-nya ya. Ibu akan buat 5 titik bantu. 0, min 1, min 2, 1, 2. Kita substitusikan nih. Jika X-nya itu min 2, berarti ini adalah 3 pangkat min 2 sama dengan 1/9. Ini 3 pangkat min 1 1/3. 3 pangkat 0 sama dengan 3. 3 pangkat 1 sama dengan 3. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kemudian kita buat X, Y nya. Kita kurang ya tabelnya. Kita buat jadi min 2, 1/9, min 1,1/3, 0,3. Oh, salah. Maaf ya, ini 3 pangkat 0 itu berapa ya? Aduh, 1. 3 pangkat 0 itu 1. Kemudian 1,3, kemudian 2,9. Nah, kita buat grafiknya di titik koordinat. Kita buat nih. Jika X-nya 0, Y-nya 1. Sini, kemudian X-nya 1, Y-nya 3. Gini ya. Kemudian X-nya 2, Y-nya kita buat 9. Sini kita misalin aja ini 9 gitu deh. Kemudian min 1, ini min 2, min 1 1/9. Kira-kira di 1/9 itu 1/9 0,1 ya. 0,1 di sini. 0,1 kita buat di sini. Kemudian 1/3 0, di sini kita buat seperti ini aja ya, agak ke atasan dikit sini, terus min 2 di sini. Nah gitu ya. Terus kita buat garis penghubungnya. Nah gitu, dia memanjang terus ke sana gitu. Nah seperti ini adalah grafik dari Gx sama dengan 3 pangkat X. Mudah kan? Tinggal buat titik bantunya gitu ya. Oke, sekian pembelajaran dari Miss. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.